masih lemes. Cici tanya lagi sekali lagi. Masih semangat? Masih. Tepuk tangannya mana? Coba Cici tanya yang di rumah, udah pada berdiri belum? Udah pada berdiri belum? Oh, udah pada mandi belum? Oh, kalau yang di belakang udah mandi belum? Udah mandi. Ayo, kita sekarang mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita bernyanyi dan berdoa. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, untuk kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami di hari ini. Hari ini Tuhan, kami beribadah, kami mau menyanyi, kami mau menari, kami mau menyembah Tuhan.
Biarlah Tuhan Engkau hadir di tengah keluarga kami, di rumah kami, dimanapun kami berada Tuhan, Engkau hadir Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sepakat katakan amin. Gimana nih? Hari ini masih di rumah aja? Masih. Oh masih, ternyata masih di rumah aja. Tapi kalau di rumah aja nih Cici tanya, semuanya kalau di rumah suka olahraga nggak? Koko Acel suka olahraga nggak Koko Acel? Suka. Kalau Koko Acel olahraganya apa kok? Bola. Main bola. Kalau ada di rumah apa coba? Oh ada yang main badminton katanya kok ya. Apalagi coba dengar. Oke, kalau gitu sekarang kita waktunya memuji Tuhan. Kita mau nyanyi berjalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam apa? Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Pelan-pelan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Masih pelan-pelan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Mau cepat. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Wah, kalau jalannya cuma di tempat nggak asik ya koko-kokonya. Kita jalannya sekarang ke kanan dan ke kiri. Setiap ada kata jalan, kita putar arahnya, oke? Yuk kok, mulai dari awal. Kita kesana dulu, ke arah kiri, ke kiri. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Untuk arah. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kan Cici tanya, yang di rumah semuanya jalan kakinya bareng-bareng, banyak kan nggak? Mama papanya diajakin nggak? Ayo semuanya ajakin mamanya papanya. Kita mau jalan, kita mau keliling ya kok? Ya kok kita keliling ya, oke? Yuk kita mulai. Yuk jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Putar arah. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Wah, udah keringetan belum? Belum. Yang di rumah udah keringetan belum? Sudah keringetan. Kita hari ini bahagia? Cici tanya. Bahagia nggak? Bahagia nggak? Wah, ada yang kecapean ternyata adik-adik. Ayo kita mau nyanyi hari ini kurasa bahagia.
saatnya mendengar firman Tuhan. Oh, Papa Acel sudah lelah ternyata. Ya, kita mau dengar firman Tuhan. Adik-adik kita berdiri yang manis, lipat tangannya, tutup matanya sebelum kita dengar firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Semua adik-adik, papa mamanya yang mau cinta Yesus selamanya, kita nyanyi sama-sama lagu ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita mau ulang dari awal lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya semuanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami telah memuji, kami telah memuliakan nama-Mu, dan kami siap untuk mendengar firman-Mu. Biarlah dimanapun kami berada saat ini Tuhan, Tuhan Engkau hadir, Tuhan boleh beritakan firman-Mu dimanapun Tuhan kami berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk diam, kami mau duduk tenang mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan urapi, Tuhan berkati Cici Koko yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang akan berkata-kata kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengar firman-Mu. Yang sepakat katakan amin. Ya, selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya nih? Wah, kangen gak sekolah minggu? Wah, pasti kangen semua ya. Cici juga kangen nih, pengen lihat adik-adik, pengen ketemu sama adik-adik. Waduh, ada siapa ya itu? Cici lihat udah ada Sheryl. Halo, Pauline. Terus siapa lagi ya? Felicia ya. Oh, ada Caleb itu. Oh, Cici kira juga ada tuh. Siapa ya? Oh, ada Adele. Ada Angel, ada Meili, ada Seisei. Waduh, siapa lagi ya? Waduh,
kalau disebutin satu-satu nanti gak keburu deh ceritanya. Udah siap dengerin cerita firman Tuhan? Ya, kalau siap, sekarang Cici mau mulai ibadah sekolah minggu firman Tuhannya. Adik-adik, tadi kan udah nyanyi nih sama Cici Eka. Sekarang adik-adik siapin Alkitabnya ya. Cici akan cerita tentang seorang nabi. Ayo, namanya Nabi Elia. Nabi Elia ini seorang nabi laki-laki ya. Kalau Cici Elia kan perempuan. Nabi Elia ini hidup waktu itu di kerajaannya Raja Ahab. Raja Ahab. Tapi Tuhan kasih hukuman. Kenapa? Mereka jahat-jahat adik-adik. Nah, waktu itu Tuhan bilang, nanti di sana akan terjadi kelaparan, kekeringan. Waduh adik-adik, kalau nahan lapar mau nggak? Ayo, ada yang puasa nggak nih? Pernah puasa? Pasti lapar ya kalau puasa. Iya, Cici aja kalau nggak makan siang, aduh perut melilit, lapar banget. Nah, sekarang Nabi Elia ini diperintahkan Tuhan. Katanya gini, nanti di sana tuh sungai-sungai di daerah itu menjadi kering. Wah, kata Tuhan kepada Nabi Elia begini, kamu harus pergi ke daerah Sarfat. Ke daerah mana? Sarfat. Oh, adik-adik buka dulu Alkitabnya. Cici akan ceritanya di 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 24. Udah? 1 Raja-Raja 17 ayat 27 sampai 24. Ayat 7 sampai 24. Aduh, Cici ini ya. Udah semua? Ya. Nah, di situ ceritanya tentang Nabi Elia dan seorang janda. Nah, adik-adik, Nabi Elia ini pergi seperti yang Tuhan perintahkan. Nabi Elia ini taat sama Tuhan. Adik-adik taat gak sama Tuhan? Taat? Hebat. Meskipun adik-adik ibadahnya di rumah, gak ke gereja, tapi adik-adik kan masih suka ibadah online ya. Kayak hari ini, setiap minggu adik-adik ikutin ibadah online. Jam berapa? Jam 9 ya. Nah, adik-adik, yuk kita baca nih 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 9. Ayo, 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 9. Sudah semua? Ya, yuk 1, 2, 3. Tetapi sesudah beberapa hari waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Wah, gak ada hujan, sungainya kering. Kalau di sini hujan terus malah jadi banjir ya. Siapa yang pernah kebanjiran rumahnya? Ada? Wah, kasihan ya. Kalau kebanjiran kan repot. Nanti adik-adiknya harus nyuci, harus bersih-bersih, geser barang, geser sini, geser sana. Wah, capek deh. Yuk, ayat 8 lanjutin. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Apa katanya? Ayat 9. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Nah, Tuhan sayang sama Nabi Elia. Tuhan tidak mau Nabi Elia kelaparan. Makanya Tuhan suruh pergi Nabi Elia pergi ke Sarfat. Di sana Nabi Elia akan ketemu sama seorang janda dan akan dikasih makan. Adik-adik udah makan belum? Udah ya. Nah, terus ketika sampai di sana di negeri Sarfat, Nabi Elia ketemu sama seorang janda. Dipanggil, ibu sini, tolong kasih saya minum. Wah, perempuan ini pengen ngasih. Udah gitu Nabi Elia manggil lagi, tolong kasih saya juga roti. Nah, ketika Nabi Elianya minta roti, ibu janda ini berpikir, aduh,
kalau bikin roti kan harus pakai tepung, harus pakai minyak. Tapi di rumah kan tepung sama minyaknya tinggal sedikit. Nanti gimana buat anaknya? Ternyata ibu janda ini punya seorang anak di rumah. Wah, kalau tinggal sedikit lagi nanti anakku gak dikasih makan. Wah, ibu janda ini berpikir sedih. Terus kata Nabi Elia gini, ayo kita baca nih di ayat 13. Ayo, udah siap? 1 Raja-Raja 7 ayat 13. Ayo kita baca ya. Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu roti bagiku. Wah, kata Nabi Elia jangan takut. Sok sekarang pulang aja, buatkan roti buat saya. Aduh, gimana ya? Nanti anaknya gak makan, anak saya gak makan, Nabi Elia. Terus ayat 14. Lihat ya. Ayat 14, lihat adik-adik. Firman Tuhan apa katanya? Tepung dan tempayan itu tidak akan habis. Wah, jadi kalau ibu janda ini melakukan apa yang diperintahkan, Tuhan katakan tepung dan tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang. Sampai Tuhan memberi hujan kembali. Wah, Nabi Elia bilang, jangan takut ibu, kalau ibu buatkan saya roti, wah rotinya enak. Kalau ibu buatkan saya roti, jangan takut minyak sama tepungnya habis. Nanti Tuhan akan ganti berlipat-lipat kali ganda. Wah adik-adik, pernah gak adik-adik nih punya makanan, misalnya punya permen atau punya ciki, atau punya apa ya? Punya yang lainnya deh, makanan yang banyak. Terus adik-adik lihat temennya pengen, kasihan, dikasih nggak? Dikasih? Oh hebat, dikasih ya. Kalau adik-adik punya makanan berlebih, harus mau berbagi sama temen yang lain ya. Nanti pasti adik-adiknya dapat berkat. Dari siapa? Kalau nggak dari orang lain lagi, dari mama, dari papa. Dan itu semua berasal dari siapa? Dari Tuhan. Tuhan tidak kasih langsung jadi, tapi lewat orang-orang. Nah, akhirnya ketika Nabi Elia bilang gitu, akhirnya ya udah, kata ibu janda, aku akan buatkan, tunggu sebentar, ayo. Nah, ibu jandanya ke dapur bikin tepung sama roti. Kalau sekarang mungkin tinggal beli ya, enak-enak rotinya. Ada roti apa aja? Oh, ada roti kismis. Ada roti apa lagi? Roti baso. Terus roti keju. Terus roti apa lagi ya? Roti coklat. Wah, roti pisang. Oh, banyak sekali. Tapi ibu janda ini pergi ke dapur buat roti. Wah, diadon-adon. Siapa yang suka bantuin mamanya di dapur? Ada? Pasti yang perempuan banyak deh yang bantuin ya. Nah, ibu ini membuat roti dengan sukacita, nggak sambil ngomel-ngomel. Akhirnya ibu janda ini buat. Ketika membuat dengan sukacita, jadi deh rotinya. Dikasihkan ke siapa? Ke Nabi Elia ini. Nih, Bapak Elia, silakan dimakan rotinya. Rotinya pasti enak. Wah, akhirnya setelah memakannya, ibu janda ini balik ke dapur. Dan ketika dilihat, waduh, kaget. Ternyata tepung sama minyaknya penuh. Yang tadinya tinggal sedikit isinya, sekarang penuh sekali. Ibu ini gembira sekali. Ternyata apa yang firman Tuhan katakan menjadi kenyataan. Ketika ibu ini sedang kekurangan, tapi karena mentaati firman Tuhan, Tuhan memberkati. Dan sekarang jadi diberkati, tepungnya banyak, minyak-minyaknya juga penuh. Wah, ibu ini senang sekali. Akhirnya ibu janda ini buatkan roti buat anaknya. Wah, sini nak, mama buatkan roti. Sekarang tepungnya sudah banyak, terus minyaknya juga banyak. Jadi kita gak akan kelaparan lagi.
Wah, anaknya senang sekali. Asik, mama bikin rotinya banyak. Biasanya cuma satu, tapi sekarang mama bikinnya banyak. Nah, adik-adik, akhirnya ibu janda ini buatkan. Gak berapa lama, tiba-tiba kenapa ya? Anaknya panas. Wah, anaknya demam, menggigil badannya. Terus, wah, ibu janda ini panik, ibu janda ini sedih. Aduh, anakku kenapa? Terus bilang, Bapak Elia, kenapa ini? Ada apa dengan anakku? Kenapa sekarang anakku jadi sakit? Sakitnya parah, sampai nafasnya nggak ada. Bapak Elia bilang, loh, di mana sekarang anak ibu? Ada. Wah, Bapak Elia akhirnya berdoa. Dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, kenapa anak ibu ini sampai jatuh sakit? Bapak Elia berdoa, padahal ibu ini sudah memberikan saya roti, memberikan saya makanan. Tolong Tuhan, sembuhkan anak ini. Ibu ini sudah berbaik hati, ibu ini sudah melakukan firman Tuhan, sudah mentaati firman Tuhan. Tuhan dengar gak doanya Nabi Elia? Tuhan dengar. Akhirnya anak ini Tuhan sembuhkan. Ketika anak ini sudah mulai gak panas lagi, Nabi Elia membopong anak ini. Ibu, lihat, anakmu sekarang sudah sembuh. Wah, ibunya senang. Yang tadinya ibunya sedih karena anaknya sakit, akhirnya ibunya sekarang bersuka cita. Wah, ternyata Tuhan kasih lagi mukjizat. Tadinya mukjizat yang pertama apa? Iya, tepung sedikit, minyak sedikit. Karena ibu ini sudah melakukan firman Tuhan, jadi berlimpah-limpah. Terus ketika anak ini sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Dan akhirnya anak ini sehat kembali. Nah, adik-adik, dari cerita ini adik-adik harus ambil ya. Kalau misalnya adik-adik jadi anak yang setia, anak-anak yang mau melakukan firman Tuhan, anak-anak yang rajin, yang taat, Tuhan tidak pernah meninggalkan adik-adik. Meskipun sekarang adik-adik gak bisa ke gereja, gak bisa ke sekolah, tapi tetap Tuhan tetap memelihara adik-adik. Tuhan tetap kasih kesehatan buat adik-adik. Ya, kalau misalnya ada yang nyuruh mama nih, siapa ya? Pauline, cuci piring. Jangan, kenapa sih disuruh cuci piring aja? Ngomel, jangan ya. Kaleb, itu kasih makan kucing. Kasih makan kucing, pasti suka. Terus, ayo Gerard, sapu lantai. Mau nggak? Iya, Seseng, ambilin apa ya? Ambilin kursi. Mau nggak? Mau. Jangan sambil ngomel-ngomel ya kalau disuruh ya. Nah, nanti Tuhan lihat mana adik-adik yang rajin, adik-adik yang taat, adik-adik yang nurut sama orang tua. Tuhan pasti pelihara, Tuhan pasti kabulkan. Kalau adik-adik berdoa pengen apa, berdoa pengen sehat, jangan sampai terkena corona ya. Adik-adik makanya jangan kemana-mana ya. Nah ya, Cici ceritanya udah. Minggu depan adik-adik ibadah lagi seperti sekarang ya. Jam berapa? Jam 9. Jangan lupa ya. Yuk sekarang kita mau berdoa dulu ya. Yuk lipat Alkitabnya, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, di saat keadaan kami seperti sekarang ini, Tuhan tetap pelihara kami, Tuhan tetap jagai kami. Biarlah kami semua tetap menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang taat kepada orang tua, kepada guru, kepada Tuhan terlebih lagi. Tuhan Yesus, kami mau Tuhan menjagai kami semua. Biarlah virus corona ini akan segera lenyap dari muka bumi ini, supaya kami boleh beribadah kembali di gereja seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan kami memperalaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, selamat pagi, dadah.